Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rosito SPDMPD, calon guru penggerak angkatan 11. Hari ini saya akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu berkenaan diseminasi budaya positif. Mari kita lihat bersama-sama untuk kegiatannya. Sudah. Beli mana Lim? Jalan di Jeroan. Udina, ya tanda tangan aja dulu. Sip, panggil ya. Masuk. Oh, gua aing suara anak. Silakan. Bro, sebentar bro, saya ikut bro. Kurang ya? Nanti Bu Tutik sudah siapa aja? Sebentar bro. Saya lagi bersedia nanti. Wakil guys. Calon guru. Kamu nggak mau jadi guru mas? Malas jadi guru. Sempat saya guru. Kepala sekolah serta kepada rekan-rekan yang saya hormati. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi yang mana di pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam acara diseminasi budaya positif calon guru penggerak angkatan ke-11. Kedua kalinya tak lupa sholawat serta salam. Marilah kita limpah curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita, yang telah mengarahkan kita dari zaman gelap menuju zaman terang, yakni agama Islam. Dan semoga kita senantiasa mendapatkan bimbingan dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kami akan bacakan susunan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, dan yang kedua adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga sambutan, dan yang keempat acara inti. Yang kelima adalah penutup. Untuk kelancaran acara pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menginjak acara yang kedua, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Yaitu sambutan dalam hal ini akan diwakili dari Bapak Kepala Sekolah, akan diwakili oleh Bapak Cece. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa bihi nasta'in wa ala
wa ala alihi wasallam amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir di sini, dan khususnya Bapak Heri, Bapak Haris dan Ibu Ros yang tentunya khusus sebagai peserta CPP. Di sini juga telah hadir Bapak Ibu Guru yang bisa menyaksikan kegiatan kita hari ini, yaitu diskriminasi budaya positif calon guru penggerak SMA Negeri 3 Cilegon. Kebetulan ada wakili dari Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cilegon yang hari ini berhalangan hadir. Tentunya pesan yang disampaikan terkait dengan acara ini, intinya mudah-mudahan lancar dan bisa sesuai dengan harapan dari teman-teman CDP yang ada di sini, sesuai dengan tujuan dari kegiatan ini, bisa menjadi inspirasi juga tentu oleh kita semua guru-guru yang ada di SMA Negeri 3 Cilegon. Terima kasih disampaikan. Menuju acara berikutnya, yaitu acara inti. Kepada tim CBP dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Cilegon, dalam hal ini diwakili oleh Pak Cece Agus, dan saya hormati rekan-rekan sejawat kami dari SMA tercinta kita, yaitu SMA Negeri 3 Cilegon, dan saya hormati rekan kami Pak Haris dan Pak Ferry. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi dan membantu kegiatan kami, yaitu diseminasi budaya positif dalam modul kami, yaitu 1.4. Salawat serta salam marilah kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua sampai akhir zaman menjadi umatnya. Amin ya rabbal alamin. Pertama, saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman yang sudah bisa hadir hari ini ya. Kegiatan hari ini yaitu tentang diseminasi budaya positif, yang mana aksi nyatanya ini kita memberikan informasi-informasi berkenaan dengan budaya positif. Nah, sebelumnya bertanya, bagaimana kabarnya Ibu Bang hari ini? Sehat-sehat semuanya. Begitupun kami, alhamdulillah sehat-sehat. Oke, dia lebih semangat. Bagaimana kalau kita ice breaking dahulu? Boleh. Teman-teman semuanya bisa berdiri dulu. Ayo Pak Rahmat, Mas Reno, latar belakang dari diseminasi hari ini bahwasanya Bapak pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantara, mengutamakan bahwa sekolah itu sebagai sebuah ladang, tempat persemaian bibit. Bibitnya siapa?
yaitu peserta didik. Nah, agar bibit bisa berkembang secara maksimal, maka petani, yaitu kita sebagai guru, dapat memperbaiki kondisi tanahnya, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ular-ular dan jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Nah, dari uraian tersebut bahwa kita dapat memahami bahwa kita ini, tempat sekolah kita ini adalah tempat untuk mengembangkan budaya positif. Nah, saya ingin bertanya kepada ibu-ibu sama bapak-bapak. Menurut bapak ibu, apa sih budaya positif itu? Ada yang mau berkomentar? Kalau menurut saya budaya positif itu artinya kebiasaan-kebiasaan baik yang biasa dilakukan di sekolah. Contohnya misalkan kita itu sudah dilaksanakan tiap hari itu kan ada ini ya, apa namanya, kayak mainan gitu. Kemudian ada apa namanya, kalau pagi hari piket biasanya menyambut siswa-siswi kita gitu supaya selamat datang gitu bersama gitu, senang sampainya. Terima kasih. Ya, dari bapak-bapaknya ada komentar tentang? Oke, bagus. Budaya positif yang ada di masyarakat adalah suatu budaya yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Ya, jadi budaya positif itu budaya yang bisa diterima oleh masyarakat sekitar. Kita ambil contoh budaya yang baik itu adalah budaya gotong royong di desa. Seni EGP. Iya, betul sekali ya. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan yang mana berpihak kepada peserta didik, yang mana akan menguatkan karakter mereka, yaitu apa karakternya? Karakter tanggung jawab, kemudian karakter untuk mereka mempunyai saling menghormati, menghargai, dan lain-lain sebagainya. Nah, untuk budaya positif yang kita akan bahas adalah ini yang akan kita bahas bersama ibu-ibu semua. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kami bertiga nanti akan menjelaskan satu persatu berkenaan dengan yang ada di dalam budaya positif ini. Oke, sekarang yang pembelajaran dengan paradigma baru. Ibu-ibu, bapak-bapak mungkin sudah mengenal ya bahwa pembelajaran kita tuh kalau ini ada dua ya, ada yang student center sama guru itu center. Nah, kalau ibu-ibu dan bapak-bapak sekarang, apa yang sudah dipakai? Apakah masih berpusat dari guru atau sudah berpusat ke peserta didik? Ayo, siapa yang mau ngomong? Terima kasih. Alhamdulillah saya sudah berpusat kepada peserta didik, di mana contohnya pertama setiap pembelajaran ya sebelum belajar berdoa, biasa kita berdoa kemudian mengabsen atau menanyakan kesehatan daripada anak-anak dan kemudian memberikan tujuan pembelajaran. Nah, tujuan pembelajaran setelah saya bacakan di sini anak-anak saya berikan
materi, dan kemudian materi itu akan didiskusikan dengan diskusi kelompok, yang mana di sini adalah lebih berfokus kepada anak, dari anak-anak yang menggali materi yang telah saya berikan, kemudian anak-anak juga menggali, mengamati, mencermati, dan semua itu adalah dilakukan oleh anak-anak atau oleh siswa, sehingga saya hanya mencatat atau keliling dan berkeliling saja mana anak yang aktif dan yang tidak aktif, dan kemudian setelah itu anak-anak mempresentasikan ke depan hasil daripada diskusi tersebut. Nah, dengan ini saya menganggap bahwa ini pembelajaran sudah lebih berfokus semua kepada siswa, jadi bukan oleh guru lagi. Guru adalah hanya sebagai fasilitator saja. Terima kasih. Masya Allah, Bu Hadis hebat sekali ya, mau dan juga sudah menerapkan pada pembelajaran ke peserta didik. Kalau bapak-bapaknya bagaimana ini? Pak Caca? Terima kasih. Pembelajaran yang berpusat ke peserta didik ya. Kebetulan background saya PK dengan konseling. Kami ada yang namanya layanan klasikal. Jadi pemberian layanan itu hanya bukan di ruangan saja, tapi kami juga memberikan layanan klasikal berisi berbagai informasi mengenai 4 bidang: bidang belajar, bidang karir, bidang sosial, sama pribadi. Biasanya kalau BK kan materi-materinya beda sama pelajarannya, mata pelajaran. Jadi cenderung mengangkat isu-isu yang terjadi dan terkini gitu. Jadi contoh sekarang yang lagi booming mengenai misalkan isu-isu yang di TikTok, misalkan isu-isu soal pergaulan remaja yang memang lagi eksis saat ini. Biasanya dari kata-kata pemantik ya, biasanya apa yang kamu ketahui yang harusnya yang dianggap tentang aborsi misalnya. Nah, dari itu anak-anak ada yang diambil kesimpulan dari materi yang kita berikan gitu. Tapi mereka itu pusatnya ada di mereka gitu. Kita hanya memfasilitasi saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih semuanya. Jadi untuk pembelajaran yang paradigma baru, pasti Ibu Bapak sudah mengenal yang mana kita menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Differentiation, membedakan. Apa yang membedakannya? Di situ ada kita kontennya, kemudian apa lagi? Prosesnya, dan yang terakhir adalah program. Dan itu pun harus memperhatikan akan readiness, kesiapan peserta didik, minat anak, dan juga profil peserta didik juga harus diperhatikan. Yang mana pembelajaran berdiferensiasi ini akan menjadikan anak-anak kita ini yaitu profil pelajar Pancasila. Apa saja yang nanti dimensi? Yaitu belajar Pancasila, beriman dan bertakwa, dan kepada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, gotong royong mandiri, kreatif dan benar kritis. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berakhlak mulia. Kemudian yang kedua, berkebinekaan global. Kemudian gotong royong, mandiri, kemudian kreatif dan bernalar kritis. Nah, ini yang diharapkan untuk pembelajaran akan berpusat peserta didik. Kemudian yang selanjutnya, miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi salah konsep kita ini dalam teori kontrol dalam pembelajaran pertama, bahwa kita ini guru bisa
esok ini anak akan sadar akan kesalahannya atau tidak. Makanya miskonsepsinya bahwa guru mengontrol murid itu tergantung siswanya apakah mereka sadar atau tidak. Kemudian bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kita sudah melakukan apapun yang untuk peserta didik. Misalkan kita pembiasaan setiap hari Senin sampai hari Jumat yang sangat bermanfaat bagi mereka. Tapi apakah buat mereka anak-anak ini bermanfaat? Tentunya mereka harus sendiri, lagi-lagi mulai dari diri mereka sendiri. Makanya perlu adanya motivasi intrinsik dan motivasi diri kita sendiri. Kemudian miskonsepsi, kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Dan kadang-kadang kita istilahnya menuduh anak biar anak itu bersalah. Padahal nanti anak itu merasa saya salah-salahin sama guru ini. Kenapa saya mau bidangnya? Anak itu tidak mau sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita perlu adanya penguatan anak itu sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Yang terakhir, bahwa kita sebagai guru orang dewasa itu berhak memaksa. Jadi keinginan mereka harus dengan maksudnya kita harus dengan mereka. Jadi tidak bisa memaksa. Karena apa? Karena ini tadi keinginan mereka yang harus ibaratnya sesuai dengan apa yang diinginkan, tapi sadar bahwa itu adalah penting buat mereka sendiri. Kemudian pendekatan teori kontrol tentang dunia, bahwa kebutuhan itu kita sama. Berkenaan dengan stimulus respon, kalau teori kontrolnya bahwa kebutuhan itu kita berbeda. Kemudian semua orang lihat hal yang sama. Teori kontrolnya setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Selanjutnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, tidak bisa ya. Teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, tapi kalau teori kontrolnya, semua perilaku pasti memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, tetapi hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan yang gagal. Namun, kolaborasi dan konsensus atau kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Kemudian, model berpikir bukanlah menang salah, tapi win-win solution, menang dan menang. Nah, kemudian disiplin positif yang kita bahas yang kedua. Nah, ibu-ibu bapak-bapak, bahwa kata disiplin itu dari bahasa Latinnya adalah disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Oleh karena itu, disiplin positif merupakan salah satu penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan, ancaman atau hukuman. Jadi sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak kita yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik tadi dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, nilai-nilai kebajikan universal itu seperti apa? Nilai-nilai
dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Nah, di sini ada contoh dari nilai kebajikan. Di sini kalau dilihat kali ini adalah profil pelajar Pancasila yang tadi kita sudah nyanyikan. Kemudian juga ada IBO Primary Years program PYP, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, dan lain-lain. Kemudian contoh yang selanjutnya yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu apa? Dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik buat diri kita sendiri. Nah, tadi kita sudah berbicara tentang disiplin diri. Untuk apa? Yaitu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia kita sebagai manusia. Kenapa? Kalau kita tidak terpenuhi kebutuhan dasar kita, pasti akan ada penyimpangan, ya, ada penyimpangan sosial. Ya. Apa saja sih kebutuhan dasar manusia ini? Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di antaranya yaitu bertahan hidup atau survival. Ya. Bagaimana kita memenuhi makanan, pakaian, tempat tinggal, rasa aman, dan kesehatan. Kemudian kasih sayang, ya Allah, ya, kasih sayang, kemudian acceptive-nya, diterimanya, ya, dipedulikan, kemudian berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Selanjutnya penguasaan, the power. Itu apa? Harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Yang selanjutnya freedom, kebebasan, yaitu mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, ya, healing, ya. Pasti ibu bapak pengen healing piknik, ya, bermain, humor, antusias, dan berkawan. Nah, ini adalah kebutuhan dasar manusia yang harus kita penuhi, karena kalau tidak, tadi itu ada penyimpangan yang di luar kendali kita. Nah, misalkan di sini ada studi kasus dari kisah diri kita, misalkan ya, Ibu Zulaikha, guru wali kelas 10, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Tommy. Beberapa anak telah mengeluhkan Tommy yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Zulaikha, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Tommy melakukan hal itu? Ada yang bisa menjawab dari kasus ini? Mungkin si Tommy ini kebutuhannya pasti yang tidak terpenuhi. Kasih ke Pak Ki mau berjawab? Kalau saya melihat dari kasus yang ada di depan sini, Tommy ini dia kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, mungkin tidak diberikan bekal yang cukup oleh orang tuanya, sehingga dia mengambil punya teman-temannya begitu. Kebutuhan bertahan hidup ya. Terima kasih Bu Kasia. Kata bagus tadi kalau wali kelasnya Bu Kasi pasti dibeli bekal. Kata bagus tadi kan. Ya. Ada yang lain Pak Ki mau menambahkan? Ini saya coba masuk ke sosial dan emosional. Di guru penggerak juga ada muatan tentang sosial dan emosionalnya. Yang pasti akan memastikan kondisinya terlebih dahulu ke teman-temannya, kondisinya seperti apa, mintanya seberapa, maksanya seperti apa. Nah, habis itu saya deketin ke si Tommy untuk
mencari tahu permasalahan seperti apa. Kebetulan kita semua di sini wali kelas. Nah, kebutuhan yang paling mendekati kebutuhannya komunitas ini paling tepatnya yang nomor 1. Jadi sama sekali bukan kesenangan. Iya, mungkin seperti itu. Terima kasih Pak G. Senyum kita. Nah, kalau kita lihat pada kasus ini, kita bisa melihat seperti ini. Alasan kaum yang pertama, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi adalah survival. Ya, yang kedua, alasan yang kedua, kebutuhan kasih sayang. Kenapa? Karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya pun memperhatikan dia. Jadi pengen diperhatikan. Yang selanjutnya, kekuasaan, karena temannya jadi takut dengan Tommy dan menuruti keinginan Tommy. Kekuasaan. Yang selanjutnya, kebebasan, karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, mungkin tempe terus, temennya pakai ayam. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan dari teman-temannya yang beraneka ragam. Nah, itu ragam yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan kami, yaitu Pak Ferry. Ya, kepada Pak Ferry ini silakan. Dan di sini saya akan mencoba melanjutkan ya pemaparan berikutnya, yang mana tadi Bisma sudah sampai ke tingkat kebutuhan dasar manusia ya, yang mana untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut nantinya terciptalah yang namanya disiplin ya. Nah, dari disiplin itu muncullah budaya positif juga. Oke, yang berikutnya adalah selain kebutuhan dasar, di dalam diri manusia juga ada yang namanya motivasi ya. Dan di sini saya akan mencoba memaparkan mulai dari motivasi perilaku manusia. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih jauh tentang motivasi, barangkali dari Bapak Ibu yang hadir di sini ingin menyampaikan atau ingin berpendapat tentang motivasi, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita bicara motivasi, yang jelas kita semua sudah tahu bahwa motivasi itu tak lain dan tidak bukan adalah satu dorongan, penyemangat, dan motivasi terbaik sebenarnya pada dasarnya bukan dari orang lain, tetapi motivasi yang terbaik itu adalah dari dalam diri sendiri. Iya, yang tadi disebutkan oleh Misro sebagai motivasi intrinsik. Ya, begitu mungkin Pak Ferry, terima kasih. Tepuk tangan sekali lagi buat Bapak yang mulia. Oke, kita di sini terkait motivasi ya, intinya atau dulunya dari motivasi adalah dorongan ya. Nah, dorongan di sini ada dua, ada dorongan dari dalam dan ada dorongan dari luar. Nah, kalau menurut istilah itu ada yang dinamakan dengan motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik ya. Nah, untuk yang ekstrinsik diantaranya adalah kegunaannya atau salah satunya adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi seseorang melakukan atau memotivasi atau untuk menghindari kenyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu selain untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yang berikutnya adalah untuk mendapatkan imbalan atau untuk mendapatkan penghargaan dari orang lain. Dan yang berikutnya adalah motivasi intrinsik, yang mana motivasi intrinsik itu adalah untuk menjadi
yang diinginkan, menghargai diri sendiri, dan tentunya dengan nilai-nilai mereka percaya aja. Nah, jadi sesuai dengan yang dikatakan Bu Dita tadi, bahwa terkait motivasi yang paling baik adalah motivasi dari dalam diri sendiri, gitu kan ya, atau motivasi intrinsik. Nah, jadi terkait motivasi, saya ulang lagi, yaitu ada dua ya, ada motivasi ekstrinsik yang dari luar dan motivasi intrinsik itu yang datangnya dari dalam. Yang mana motivasi ini ya intinya tadi mengandung tujuan ya, atau dorongan atau keinginan, gitu kan ya. Seseorang ingin ini, ingin itu, atau ingin sesuatu itu pasti ada motivasinya, gitu kan ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian berikutnya, nah terkait motivasi kita mengenal 3 istilah. Yang pertama ada yang dinamakan dengan hukuman, kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan konsekuensi, dan yang ketiga ada yang dinamakan dengan restitusi. Ya, yang pertama hukuman. Nah, ciri-ciri hukuman di sini tidak terencana atau tiba-tiba, gitu kan ya. Nah, kemudian yang kedua, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau jika tidak dilibatkan. Kemudian yang ketiga bersifat satu-arah, dan yang keempat berupa hukuman fisik atau psikis. Lalu yang berikutnya adalah konsekuensi. Nah, konsekuensi bedanya adalah yang pertama terencana atau disepakati. Tadi kalau hukuman tidak terencana ya, atau tiba-tiba. Nah, kalau sekarang terencana atau disepakati sesuai dengan peraturan. Kemudian yang berikutnya murid tetap dibuat tidak nyaman. Dan yang ketiga sikap guru selalu memonitor murid. Lalu yang ketiga ada yang namanya restitusi. Restitusi adalah suatu proses ya, yang mana proses untuk menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, nanti untuk restitusi kan ada tahapan-tahapannya, dan ada juga nanti istilahnya yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Mungkin nanti bagi yang Pak bisa menjelaskan itu. Kemudian yang berikutnya terkait restitusi adalah proses kolaboratif ya, kerjasama ya, yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, yang berikutnya selain motivasi, kita juga di sini memiliki posisi ya, yaitu posisi kontrol sebagai seorang guru. Ada 5 posisi kontrol yang kita perlu disampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat merasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Nah, kelima ini atau 5 posisi kontrol guru ini perlu ya kita aplikasikan, perlu kita terapkan, gitu kan ya, dalam kehidupan sehari-hari terkait kegiatan kita yang mana kesehariannya kita selalu berada di sekolah ini. Nah, contoh penerapannya ya, kita kaitkan dengan kasus-kasus yang sering terjadi dan yang sering kita lihat di dalam kehidupan sehari-hari di sekolah kita. Di sini kami mengambil kasusnya dalam terkait atribut ya, atribut sekolah. Jadi kasusnya di sini siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Nah, yang pertama adalah hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ini sebagai posisi kita di situ adalah sebagai penghukum, gitu kan. Kemudian yang kedua, beberapa kali Bapak Ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan Ibu atau Bapak. Nah, ini kalimat ini yang kita utarakan itu kita sebagai pembuat rasa bersalah, gitu kan. Kemudian yang berikutnya adalah ayo dong ikuti aturan sekolah. Tolong bantu Ibu Bapak yang sekali ini supaya tidak apa-apa lagi, jangan sampai berubah seperti ini lagi. Nah, ungkapan atau kalimat-kalimat itu yang kita utarakan berarti kita itu sebagai posisi kita adalah sebagai teman mereka atau sebagai teman murid. Kemudian yang berikutnya adalah ada kalimat begini: jika kita menemukan siswa yang melanggar atau siswa yang tidak memakai atribut lengkap, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kau tahu konsekuensi.
setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, kalau kita berbicara seperti itu, nah berarti kita itu sebagai pemantau gitu kan ya. Kemudian satu lagi ini, nah apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, kalau kita mengungkapkan seperti itu, berarti posisi kita di sekolah ini atau posisi guru kita ini adalah sebagai manajer gitu kan ya. Seperti itu. Nah, jadi saya ulangi Bapak Ibu bahwa terkait 5 posisi faktor itu, yang pertama adalah penghukum, ya kan? Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, yang ketiga adalah teman, ya sebagai teman, kemudian sebagai pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer gitu kan ya. Nah, kemudian berikutnya di sini ada beberapa kalimat atau ada beberapa pernyataan atau ada beberapa ungkapan. Nah, mungkin dari ungkapan ini Bapak Ibu bisa utarakan atau bisa sebutkan apakah Bapak Ibu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai manajer gitu kan ya, atau yang lain sebagainya. Nah, dari kalimat pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Maka Bapak Ibu barangkali ada yang mau menyampaikan posisi kita sebagai apa kalau kita mengungkapkan seperti itu. Boleh dari Boni atau Bu Tasik atau Pak? Boleh. Nama dan kelas. Saya kelas 10, Pak. Nama saya ini. Kalau dilihat dari kalimat yang di depan, kalau menurut saya kecewa sekali dengan kamu itu si pembuat bersalah. Betul tidak? Membuat rasa bersalah. Oke, terima kasih dari Bu Tasik. Dengan kalimat seperti itu, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, Bu Tasik jawabannya adalah sebagai pembuat rasa bersalah. Mungkin dari Bapak Ibu ada jawaban yang lain? Dari Mas Rahmat atau Pak Reno, Pak Janda, Pak Yudit boleh? Dari Pak Yudit belum? Oh belum ya. Oke, baik, kalau begitu kita lihat ya. Saya kecewa sekali dengan Bapak Ibu. Berarti betul ya apa yang dikatakan oleh Bapak adalah sebagai pembuat merasa bersalah gitu kan ya, seperti itu. Lanjut Bapak Ibu. Nah, kemudian yang kedua, posisi kontrol yang kedua yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Oke, gimana? Apakah sebagai pembuat rasa bersalah, apakah sebagai teman, apakah sebagai manajer gitu kan ya, ataukah sebagai yang lain? Maka silakan. Dari sebelah sini boleh mana? Sebagai manajer. Sebagai manajer. Yang lain barangkali Bapak Ibu? Pak Agus? Oke, baik, terima kasih Pak Agus. Sebagai berikut. Saya kelas 12 IPA 5. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi saya melihat dari kata kamu itu sebagai seorang teman. Sebagai seorang teman. Baik, tadi Bu Haji Kus sebagai manajer dan dari Pak Agus Salim sebagai teman saja. Baik, Bapak Ibu, mari kita lihat apa yang benar. Sebagai pemantau. Jadi dari kalimat tadi kamu tidak pernah melakukannya, itu adalah sebagai pemantau. Kita coba, masih ada lagi nggak ya? Oh, masih ada lagi nih Bapak Ibu. Masih ada lagi. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Gimana? Manajer. Oke, baik, kita lihat betul tidak manajer? Betul. Kita semua ya. Kemudian kita coba lagi, kita cek lagi masih ada nggak? Oh, masih ada. Ayolah, lakukan lebih Bapak Ibu ya. Nah, ayolah, sebagai apa? Apakah sebagai teman, sebagai manajer? Teman, sebagai teman. Baik, kita coba. Sebagai teman, bukan ya? Oke, berikutnya masih ada nggak? Masih ada. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Hukuman atau apa? Hukuman atau manajer?
apa lagi ya? Pemantau. Baik, kita coba lihat. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Oh, sebagai penghukum, ya betul ya, betul. Nah, jadi betul aja Bapak Ibu musibah berfitnah. Nah, kemudian itu saja mungkin pemaparan dari saya ya, karena waktunya singkat dan kita bagi-bagi sedangkan materi di sana. Selanjutnya saya serahkan ke pemateri berikutnya kepada Pak Ahli SPD. Waktu terdepan di sini saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu kita ice breaking sedikit, ice breaking. Tangannya nggak usah cuma nggak mau joget ya. Oke, tangannya diangkat, kasih ke sebelahnya. Nah gitu ya, siap kayak motos. Sebaiknya ada pasangannya yang mungkin ya. Pacarnya ada pasangan. Nah boleh ke situ ke sampingnya. Oke siap ya, seperti mau tos. Nah saya bagi yang sebelah sana, saya sebut kelompok hijau. Yang sebelah sini kelompok hitam. Yang ke sini kelompok hijau, yang sini hitam. Jadi ini hijau, hitam, hijau, hitam, hijau, hitam. Pagi apa mau? Ulangi. Ini melatih konsentrasi ya, lupakan dulu kan? Siap. Hijau dan hitam. Siap. Hijau. Luar biasa semuanya. Kasih tepuk tangan dulu. Ya. Memang Bapak Ibu terus terang pertama kali masuk ke CGP, seperti taman anak-anak. Tapi luar biasa ya, karena kita di sana komunitasnya ada guru TK, guru SD, luar biasa. Makanya berharap mudah-mudahan Bu Tarsi, Pak Yudi, dan teman-teman yang lain bisa bergabung mengikuti CGP ya. Baik, lanjut ke presentasi. Di disiplin positif ini ada namanya keyakinan kelas. Ada yang sudah mungkin untuk mendengar sering mendengar ya, tapi apakah kita sudah menerapkannya selama kita menjadi guru? Sudah ya, saya yakin semuanya sudah. Contohnya seperti apa? Ada yang bisa diutarakan mungkin keyakinan kelas seperti apa yang sudah dibuat atau diterapkan di kelas Bapak dan Ibu? Ada Mbak Ida? Mbak Ida sudah bikin keyakinan kelas? Sudah? Boleh Mbak Ida berpendapat seperti apa? Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya kalau dengar itu peraturan kan FPSD buat bukan keyakinan kelas. Jadi yang mana peraturan itu sudah dibuat bersama anak-anak berdasarkan kesepakatan bersama gitu. Jadi contohnya kayak misalkan masuk kelas gitu ya, tepat waktu gitu. Adapun konsekuensinya misalkan 5 menit. Selebihnya dari itu nanti anak-anak sepakatnya apa? Kalau kemarin ada yang push up, ada yang squatnya, padahal sudah saya sampaikan jangan pakai fisik gitu ya. Tapi mereka sepakat akan hal itu gitu. Jadi ya udah gitu, karena mereka sepakat ya silakan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua misalkan tidak diperkenankan makan saat pembelajaran. Terus gimana kalau misalkan ada yang makan? Nah, itu anak-anak sepakat, jajanin satu kelas gitu. Oke, sepakat gitu Pak. Jadi hal-hal yang apa ya, yang membuat kelas itu menjadi tertib lah gitu. Banyak Pak, itu salah satunya. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Saidatul. Ya, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas? Contohnya mungkin ada peraturan pada saat berkendara menggunakan motor memakai helm. Kenapa ada peraturan seperti itu? Kenapa, Bu Kokong? Kenapa kita pakai helm kalau berkendara? Kalau naik motor, kenapa kita pakai helm? Biar selamat dari kecelakaan, biar tidak ditilang. Oke.
biar tidak kepanasan. Oke, jadi itu ya alasannya. Kemudian Bu Tuti, kenapa kita pakai masker? Masker bukan mungkin. Oh itu masker ya. Halo. Apa Bu Tuti? Kenapa pakai masker? Oke, baik. Jadi melindungi diri kita ya. Intinya dari keselamatan, kesehatan ya. Nah itulah. Jadi keyakinan itu ya Pak Yudi. Jadi keyakinan itu posisinya lebih tinggi daripada peraturan. Ini pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Selanjutnya, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi mungkin bisa nanti diterapkan. Ayo anak-anak, sebelum mengarah ke keyakinan kelas, kita bikin dulu kalimat-kalimat atau rambu-rambu apa. Jadi kita bagi-bagi ke post-it atau kita kasih mereka kertas, mereka tulis tuh kesepakatan apa yang akan dijalankan di kelas. Nah, setelah mereka membuat, kemudian dikumpulkan, ditempel di depan, mau ditempel atau dikumpulkan sama guru, boleh. Setelah itu disatukan, dikelompokkan. Misalnya mana yang mengarah ke menghargai orang lain, misalnya saat ada guru yang menyampaikan materi tidak berbicara atau tidak mengata-ngatain ke temannya, itu kan masuk ke kelompok menghargai orang lain. Jadi dari kalimat-kalimat itu dikumpulkan membuat keyakinan kelas, dan sebisa mungkin keyakinan kelas itu tidak ada kalimat yang negatif tapi yang positif. Misalnya jangan mencontek, nah diganti, ia usahakan tidak mencontek atau mengerjakan dengan jujur. Jadi ada kalimat yang positif, tidak ada kata-kata yang negatif. Ya Pak Yudi ya, saya yakin Pak Yudi sudah menerapkan itu di lapangan. Selanjutnya dari budaya, dari disiplin positif tadi ada keyakinan kelas. Selanjutnya ada segitiga restitusi. Ada yang baru mendengar segitiga restitusi? Baru yakin. Nah, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya betul, saya yakin Bapak Ibu sudah sering sekali melaksanakan ini, apalagi mungkin di bagian pembina OSIS, kesiswaan, di BK, Bapak Ibu wali kelas juga sama. Tahapan yang pertama di segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan. Nah, itu adalah tahapannya. Menstabilkan identitas. Jadi misalnya gini, saya sedang mengajar, kemudian ada siswa saya yang tiba-tiba berantem. Nah, kondisi tersebut itu kan melanggar dari keyakinan kelas kita, keyakinan kelas yang sudah kita bikin sebelumnya. Misalnya ada keyakinan kelas yang menyatakan menghargai orang lain. Dengan berantem, dengan mengedepankan fisik dan emosi, itu kan salah satunya sudah tidak konsekuen, tidak komit dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat. Panggillah si anak. Yang pertama adalah kita menstabilkan identitasnya dulu. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita bilang, nah berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah,
tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari kejadian proses pembelajaran. Kamu berhak merasa begitu. Artinya kita tidak langsung mengejas kamu salah, tapi ya kita harus pelan-pelan. Meskipun memang butuh kesabaran dalam penerapannya ya. Saya pun kaget ketika ada istilah segitiga restitusi ini. Biasanya kan kita di lapangan, kamu salah ya udah, kamu salah, kamu harus seperti ini. Ya, jangan ulangi lagi, langsung aja kita jadi seperti itu. Tapi ternyata ada istilah yang namanya segitiga restitusi, di mana di sana kita yang pertama menstabilkan identitas. Selanjutnya setelah itu kita validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Kata-katanya ada, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Ya, kita kasih kejadian yang terburuknya. Artinya Bapak yakin kamu tentu bisa melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan itu. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat yang ada di tahapan validasi tindakan yang salah di proses segitiga restitusi. Selanjutnya ada menanyakan keyakinan. Berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kita tanyakan lagi ke siswa tersebut, apa keyakinan kelas kita? Menghargai orang lain, Pak, misalnya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Nah, kita tanyakan lagi ke siswa tersebut. Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, jadi memang tahapannya itu harus bertahap, harus tidak langsung kita ngejudge kamu salah, kamu harus seperti ini. Tapi ada tahapan tadi validasi tindakan, kemudian menstabilkan identitas dan juga menanyakan keyakinan. Baik, mungkin itu saja yang sesi saya sampaikan. Jadi tadi ada 2, keyakinan kelas dan juga segitiga restitusi. Nah, ini contoh dari segitiga restitusi ya yang Misras lakukan. Bisa play nggak? Oke, ini contohnya. Jadi ditanya, ini kasusnya kenapa ini siswanya, Miss? Main handphone ketika proses pembelajaran. Oke. Kemudian ini juga salah satu proses segitiga restitusi menstabilkan identitas. Baik, itu saja mungkin yang dapat ditampilkan. Mohon maaf apabila kata-kata yang kurang berkenan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, kita semua tadi sudah mempelajari segitiga restitusi. Bapak kelas sekolah mengamanat kepada saya, Bu, coba gurunya praktek segitiga restitusi biar tahu bagaimana caranya. Nah, di sini ada 3 kasus yang mana nanti dipraktikkan. Nanti saya akan cari contoh seperti saya ya. Silakan, di sini ada sebagai gurunya ya, kemudian ada sebagai siswanya. Nah, nanti dipraktekkan ya. Ini 2 kelompok ini ya, Pak, kanan kiri. Ini dengan kelompok ini.
Aduh, gimana? Ada di pelajaran apa ini? Matematika. Pelajaran matematika. Terus, nah Bapak itu benar ada kabar mengenai katanya kamu geser ya. Kamu kan anak SMP nih. Iya Pak. Anak SMP kelas 9. Kita kelas 9. Terus ada kondisi katanya kamu sering izin di pelajarannya Pak Basri. Pertama itu benar apa enggak? Iya Pak, benar. Iya. Nah, kamu ini berarti kita sepakati dulu nih, berarti kamu lagi di kelas, lagi pelajaran, terus kamu keluar, itu benar ya kayak gitu ya? Benar Pak. Nah, Pak Basri yang saya tahu itu ngelaporin kamu terlalu sering dan katanya kamu nggak tahu dia nggak tahu benar. Nah sekarang saya pengen tahu dulu itu kejadian kayak gimana dari pandangan kamu? Iya Pak, jadi pas pelajaran Pak Basri, saya itu nangis Pak, sedih. Soalnya tadi malam saya habis makan pecel Pak. Jadi tadi itu saya hampir 3 kali Pak pulang dari kamar mandi. Gitu. Ya situ aja sih Pak. Itu aja. Nah terus kamu kan biasanya diem nih, terus biasanya nggak punya masalah, fine aja, nilai kamu rata-rata bagus gitu. Terus tiba-tiba ada teman-teman kamu pada ketawa gitu ya, terus pada sip gitu katanya. Jadi Pak Basri merasa tersinggung gitu. Nah, oke. Terus katanya juga kamu tidak ada yang laporin nih, ada kabar ini katanya kamu nggak benar-benar, harusnya kalau bisa nggak benar-benar itu. Nah kira-kira kamu merasa bersalah dari sini? Iya, saya merasa bersalah Pak, karena ketika saya pulang balik itu sebenarnya saya ada lama pada kamar mandinya. Ada lama. Iya, gitu. Karena saya ingin melepaskan aja saya dulu Pak, gitu. Nah, saya juga malu Pak sama teman-teman, soalnya kan diketawain gitu Pak. Kan saya kan emang orangnya mulesan Pak, kalau habis makan pengennya langsung keluar gitu ya. Jadinya kayak burung berarti ya, habis mancing metu gitu ya. iya Pak, saya malu sama teman-teman Pak gitu. Makanya saya pengen melepaskan di kamar mandi aja gitu, nggak pengen pulang balik gitu. Oke, nah jadi kamu merasa bersalah. Terus perasaan kamu sekarang apa terkait kejadian ini, Pak Basri ini? Terus harapan kamu ke depan gimana? Ya, saya mohon maaf Pak Basri kalau aku balik kelasnya, makanya aku lagi Pak Basri ya. Ya Pak Basri aja. saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi saya pulang dari kamar mandi nanti di batas waktu yang sudah ditentukan. Next time saya berusaha untuk lebih taat terhadap peraturan lagi Ibu. Dari Ibu, kira-kira ada perkenalan singkat tentang kejadian ini? Untuk Kita. kita, oke, sampai sekarang ini tidak masalah. Beberapa kali di rumah sebelum berangkat dulu yang banyak. Tidak masalah di rumah, sehingga tidak terganggu pelajaran, dua kali kebelut, dan jangan banyak habisnya saya. Iya. Nanti mengganggu pelajaran, mengganggu juga anak kita, dan juga mengganggu kawan-kawannya, konsentrasi kawan-kawan belajarnya jadi dunia dan kita. Apa masalahnya besok dipupin di itu nasi dulu? Iya. Alhamdulillah, bisa dimaafin itu ya? Bisa. Alhamdulillah. Oke. Kita tadi kamu udah merasa bersalah, terus kamu juga udah ngomongin perasaan kamu. Alhamdulillah Pak Basri maafin. Nah satu lagi, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Sebagai wali kelas, ingat kita punya berapa keyakinan kelas? Misalnya yang pertama, naik kelas bareng-bareng. Yang kedua itu adalah sukses bareng-bareng.
yang ketiga di pribadi yang tertutup, dan yang keempat adalah saling menghormati dan menghargai itu kepada sesama teman maupun kepada guru. Bisa kita lakukan, bisa diulangi gitu? Bisa kita kembali lagi ke yang di kelas kita? Ke peraturan kelas kita bisa ya? Oke, paling itu aja. Mungkin lanjut lagi, abis ini kamu pelajaran olahraga apa Haris? Kamu mau dilemparin flying fox atau mau dilemparin jempol? Oke, iya, tolak dulu apa tolak bala ya, saya lupa ya CP-nya. Mungkin kamu bisa istirahat sebelum nanti gabung ke pelajaran berikutnya. Terima kasih ya. Terima kasih Pak. Iya, assalamualaikum. Terima kasih tim Bakin atas simulasi segitiga restitusinya. Semoga ini bisa diterapkan oleh teman-teman kita semua, karena dengan menggunakan segitiga restitusi, insya Allah anak-anak kita ini tidak melakukan kesalahan yang sama karena mereka sadar bahwa hal itu salah. Baiklah, terima kasih Ibu Bapak yang saya hormati. Alhamdulillah kita sudah menyelesaikan kegiatan hari ini. Saya hanya memberikan kesimpulan bahwasannya budaya positif adalah disiplin baik yang harus diterapkan agar membiasakan kebiasaan baik yang sudah ada. Karena budaya positif dapat menumbuhkan karakter profil pelajar Pancasila. Nah, kita sebagai pendidik jadilah role model yang baik dan menjadi suri teladan bagi siswa kita semua. Boleh saya berpantun akhirnya? Boleh. Ya, boleh ya. Jalan-jalan ke Tel Aviv. Pulang-pulang bawa granat. Ayo kita terapkan budaya positif supaya peserta didik hidup